Bunda yang ada di rumah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mama Bunda karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan parenting dan relaksasi online bersama Psikoker. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih Mama Bunda, yaitu mengenai pengasuhan autoritatif selama masa pandemi. Nah, pasti Mama Bunda sudah penasaran ya, apa aja sih yang mau kita bahas? Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan psikolog klinis anak, yaitu Ibu Ninu Indriani. Langsung aja kita berkenalan yuk. Ninu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ninu? Alhamdulillah baik Mbak Aceh. Pasti semangat ya karena akan memberikan informasi atau ilmu bagi Mama Bunda yang di rumah. Insya Allah semangat Mbak. Oke, nah kalau begitu nih Bu, mulai saja ya kita langsung. Selama kurang lebih 3 bulan ini kan kita mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19, ya kan? Nah, pasti banyak sekali orang tua yang berkonsultasi kepada Bu Ninu, kepada Psikoker mengenai keluh kesahnya mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Nah, kalau dari kasus ini Bu Ninu, bagaimana cara pengasuhan yang tepat yang dapat dilakukan orang tua selama skenario belajar di rumah? Terima kasih Mbak Aceh. Mari Bunda dan Mama yang ada di rumah kita belajar bersama ya. Bagaimana cara kita mengasuh selama masa pandemi di rumah. Sebenarnya tidak hanya orang tua saja yang mengalami tekanan. Namun ada beberapa anak yang juga menunjukkan kemunduran perilaku. Semisal menjadi lebih tertutup atau malah menjadi lebih agresif, mudah marah-marah. Nah, permasalahan ini biasanya muncul karena kurang tepatnya kita dalam mengasuh mereka saat mereka full berada di rumah. Karena pengasuhan sendiri itu adalah proses interaksi kita dengan anak yang punya tujuan untuk mendukung perkembangan secara fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual mereka. Sebelum kita membahas masalah pengasuhan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu tentang tujuan pendidikan manusia. Nah, bila begitu Bu Ninu, apa sih tujuan pendidikan manusia itu sendiri sebetulnya? Ketika kita mau mempelajari atau membahas tentang tujuan pendidikan manusia, maka hal yang pertama kali kita bahas adalah tentang kemampuan manusia untuk beradaptasi. Kondisi saat ini, kondisi COVID-19 seperti ini, mengharuskan kita, anak kita, melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan tugas kita adalah mendampingi mereka saat mereka di rumah. Tidak ada yang menduga bahwa akan ada kejadian seperti ini. Sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus bisa menghadapi kondisi saat ini. Sebagian dari kita mungkin ya masih merasa awam dengan kegiatan belajar seperti sekarang ini. Jadi wajar sih Bunda kalau kita merasa kebingungan di awal-awal peristiwa ini terjadi. Namun ketika kita mau memahami bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk beradaptasi, yakni manusia itu akan bisa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, manusia akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, maka kemungkinan kita akan bisa melewati masa ini dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Di masa COVID-19 seperti ini, hampir di seluruh dunia sedang mendengungkan untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran WHO. Kesehatan yang dimaksud di sini tidak hanya kesehatan secara fisik saja, seperti rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi. Namun kesehatan yang di sini juga berkaitan dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Nah, Bunda, Mama yang ada di rumah semua, coba kita perhatikan yuk putra-putri kita yang saat ini ada di dekat kita. Apakah mereka merasa bahagia? Apakah mereka merasa senang? Atau malah sebaliknya? Mereka merasa sedih, mereka mudah bosan, atau bahkan sudah sering marah-marah di rumah. Jadi, ketika mereka menunjukkan perilaku yang negatif, mungkin kita lalai, karena kita hanya mementingkan kesehatan fisik mereka saja. Padahal ada sesuatu yang lebih penting, yaitu kesehatan jiwa mereka dan kesehatan mental mereka. Yuk, mari kita bantu mereka untuk bisa membentuk kesehatan mental mereka menghadapi masa seperti ini. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan yang kedua adalah pendidikan bukan hanya sekedar di sekolahan. Mari kita coba rubah cara pandang dan cara berpikir kita bahwa pendidikan itu harus loh di sekolah, belum tentu seperti itu. Peristiwa ini mungkin Tuhan turunkan untuk kita karena ingin menyadarkan kita bahwa sesungguhnya tugas mengasuh, mendidik,
dan mengurus anak adalah tugas utama orang tua. Masalahnya sih kalau kita sudah terbiasa dalam mengurus anak, pasti ketika anak berada di rumah setiap hari seperti saat ini kita akan menjadi senang. Kebalikannya nih, kalau kita merasa mengurus itu adalah hal yang tidak biasa, pasti kita akan merasa kesusahan. Mari kita bersama-sama meluruskan niat dan tujuan kita bahwa adanya COVID-19 seperti ini, peristiwa anak harus sekolah di rumah, menjadikan hal ini adalah anugerah dari Tuhan bahwa kita bisa punya lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak. Bisa ngobrol lebih sering, bisa main lebih sering, dan bisa bersama anak mungkin selama 24 jam. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran tidak hanya untuk kompetensi akademik. Bunda dan Mama, mari kita memahami bahwa anak belajar itu tidak hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Namun, anak belajar keterampilan itu juga merupakan dia proses belajar. Keterampilan yang mungkin bisa kita berikan saat mereka berada di rumah, semisal memasak, membuat kerajinan dari bahan alam, membantu kita membereskan rumah. Hal-hal seperti ini mungkin bisa lebih bermanfaat bagi mereka ketika mereka dewasa. Di saat seperti ini, bukan kurikulum yang harus dirubah, namun metode atau cara kita dalam mendampingi mereka belajar yang perlu dirubah. Contoh nih, orang tua mungkin perlu terlibat dalam membaca buku bahan ajar anak. Tujuannya apa? Supaya kita orang tua paham bahwa tugas dari sekolah itu apa sih? Bukan hanya sekedar nilai ya ternyata, tapi anak mampu memahami apa yang sedang mereka pelajari. Misal, anak ada tugas mempelajari tentang satuan berat. Nah, kita bisa memfasilitasi mereka untuk membantu kita dalam membuat masakan atau adonan kue. Dari situ dia bisa belajar bahan-bahan kue itu apa saja, berat tepung yang harus dipakai berapa gram, berapa berat telur yang harus dipakai. Di situ dia bisa belajar satuan gram, satuan kilogram, dan mungkin alat-alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat tersebut. Nah, hal ini kemungkinan bisa lebih bermanfaat dibandingkan nilai-nilai atau teori-teori yang mereka hafalkan. Ketika kita sudah memahami 3 tujuan pendidikan tadi, maka diharapkan kita sebagai orang tua lebih tahu, lebih paham apa saja sih langkah atau cara yang perlu kita lakukan dalam mengasuh anak. Nah, langkah-langkah atau cara-cara ini biasa dikenal dengan gaya pengasuhan. Nah, kalau begitu Bu, gaya pengasuhan sendiri itu ada berapa dan apa aja sih macam jenisnya? Pada umumnya, orang tua melakukan gaya pengasuhan itu ada 3 jenis, Mbak. Yang pertama, gaya pengasuhan secara otoriter. Yang kedua, gaya pengasuhan secara permisif. Dan yang ketiga, gaya pengasuhan otoritatif. Nah, kita akan bahas satu persatu sebelum kita membahas tentang pola asuh yang efektif atau ideal seperti apa. Gaya pengasuhan yang pertama adalah gaya pengasuhan otoriter. Ciri dari pengasuhan ini, biasanya nih, orang tua menetapkan standar aturan yang mutlak. Anak harus turut apa aja yang orang tua omongin. Dan biasanya, orang tuanya ini memberikan ancaman-ancaman supaya anaknya mau nurut. Gaya pengasuhan yang kedua, dan ini paling banyak terjadi di lapangan, yakni gaya permisif. Biasanya, orang tua yang punya pola asuh atau gaya pengasuhan permisif, mereka memberikan kebebasan tanpa batas. Mereka tidak memberikan aturan-aturan yang jelas. Jadi anaknya bebas mau apa aja, nggak ada aturan tertentu. Dan orang tuanya ini biasanya juga tidak memberikan teguran atau arahan. Tapi orang tua tipe ini biasanya banyak disenangi sama anak-anak. Karena asik, mama papa nggak banyak aturan, aku bebas, seperti itu. Nah, sedangkan gaya pengasuhan yang sebenarnya lebih ideal, lebih efektif adalah autoritatif. Yakni orang tua mengutamakan kebutuhan anak, memahami kemampuan anak, dan mampu mengontrol perilaku anak. Artinya orang tua ini memiliki aturan. Aturan ini jelas dan dibuat bersama-sama dengan anak. Orang tua ini punya kehangatan terhadap anak. Orang tua punya waktu terhadap anak dan menghargai kebutuhan dan kemampuan anak. Oke Bu, nah berarti kalau dari 3 jenis gaya pengasuhan yang Bu Nur sampaikan tadi, memang betul ya yang poin ketiga yaitu gaya pengasuhan otoritatif yang paling ideal.
Nah, kalau begitu, bagaimana sih Bu aplikasi atau ciri-ciri dari pola asuh autoritatif itu sendiri? Jadi ada 3 ciri utama sih Mbak dari gaya pengasuhan autoritatif. Yang pertama yaitu ada pengawasan dan aturan yang jelas dari orang tua. Kemudian yang kedua, ada kehangatan dan waktu bersama dengan anak. Terakhir yang ketiga adalah kemampuan orang tua untuk menghargai kemampuan dan kebutuhan anak. Ciri yang pertama, penjelasannya. Ketika anak ini berada di rumah, harusnya mereka ada yang mengawasi. Karena wajib hukumnya yang namanya anak-anak itu harus dalam pengawasan. Hal inilah yang akan menjadi pembeda antara anak dan orang dewasa. Lalu gimana nih kalau ternyata mama papa adalah orang tua yang dua-duanya bekerja? Tidak perlu merasa bersalah mama, bunda. Kenapa kita bisa melakukan pengalihan pengawasan kepada orang dewasa lain yang berada di rumah? Meskipun tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung, ketika kita melakukan pengalihan pengawasan, diharapkan kita bisa tetap mengontrol atau menyusun jadwal-jadwal kegiatan anak selama berada di rumah. Jadi harus dilakukan pembuatan jadwal untuk memastikan bahwa sejak anak bangun tidur sampai dengan anak mau tidur lagi, mereka mendapatkan aktivitas yang seimbang. Jadi tidak hanya aktivitas belajar ya, namun juga ada aktivitas fisik dan aktivitas diam yang seimbang. Jadwal kegiatan ini bisa dibuat bersama-sama dengan anak. Jadi kita minta saran sama anak. Adik kira-kira mau bangun tidur jam berapa ya? Mama, aku mau bangunnya jam 7. Nah, di sini kita ada proses diskusi, proses untuk mencari solusi. Kira-kira kalau bangunnya jam 7 tepat atau tidak ya? Jadi kita tanya anak. Anak diajak untuk melakukan atau anak diminta untuk memberikan pendapatnya. Dan ketika kita berhasil membuat jadwal kegiatan yang bisa disepakati bersama ini, ada hal yang positif juga. Selain anak punya jadwal, kita pun sebagai orang tua yang mungkin bekerjanya di rumah, bisa lebih mudah mengatur waktu. Jadi kita tahu nih, kira-kira jam berapa kita harus menemani anak belajar, jam berapa kita harus menemani anak main, jam berapa kita harus menyelesaikan tugas kantor. Dan jadwal ini pun sebenarnya kondisional untuk tiap keluarga, tidak harus sama. Permasalahan yang banyak timbul sebenarnya adalah ketika anak saat ini lebih banyak aktivitas di rumah, adalah anak-anak mulai lebih senang main HP-nya dibanding main dengan orang tuanya. Karena mungkin pas awal-awal nih anak-anak berada di rumah, orang tua kasih HP itu supaya anaknya nggak bosen. Namun ternyata efeknya setelah sekian minggu, sekian bulan anak di rumah dengan intensitas menggunakan HP yang lebih lama, membuat anak jadi tidak mau mendengarkan arahan. Anaknya lebih suka mager, malas gerak ya. Jadi kalau dipanggil nggak segera menjawab, kalau dipanggil nggak segera berdatang ke orang tuanya karena lagi asik main sama HP-nya. Jadi dimohon bagi orang tua yang mau memberikan gadget pada anak itu memperhatikan beberapa hal atau melakukan kesepakatan terhadap anak sebelum memberikan gadget. Yang pertama, kita harus paham bahwa gadget itu adalah benda yang memang sedang dibutuhkan anak. Jadi kalau dia lagi nggak butuh, sebaiknya memang tidak kita berikan. Butuhnya untuk apa sih? Butuh untuk mengerjakan tugas sekolah, misalkan harus mengirimkan foto atau mungkin harus video call dengan gurunya. Jadi di situ kita bisa memberikan gadget. Jikalaupun dia mau HP atau gadget itu untuk main game, boleh-boleh saja sebenarnya. Namun juga perlu disepakati waktu untuk bermainnya berapa menit atau mungkin setengah jam paling lama. Nah itu perlu disepakati bersama. Dan jika dia tidak mentaati kesepakatan itu, maka perlu adanya konsekuensi. Misal kalau dia melebihi jam main gadget nih, harusnya cuma 30 menit kok jadi 1 jam. Artinya nanti dia akan mendapat konsekuensi tidak boleh main gadget besok selama setengah jam, misalkan jadi 15 menit aja. Nah, konsekuensi itu pun harus melihat kondisi anak. Poin yang kedua, ketika kita mau memberikan gadget pada anak, yaitu
Penggunaannya harus dalam pengawasan orang dewasa. Jadi tidak boleh nih anak pegang HP atau main gadget sendirian. Harus tetap diawasi. Ini adalah salah satu kunci dari pengasuhan autoritatif, yakni kita melakukan penerimaan terhadap kondisi mereka, namun tetap kita melakukan kontrol atau kendali terhadap perilaku mereka. Ciri atau aplikasi pola pengasuhan autoritatif yang kedua adalah adanya waktu bersama dengan anak. Perlu dipahami Bunda dan Mama bahwa ada bagian di dalam diri manusia yang perlu kita jaga, yaitu soul atau jiwa mereka. Jadi, mengurus manusia kecil ini tidak hanya kita memberi makan, memberi pakaian, memberi pendidikan di sekolah yang bagus, tidak hanya sekedar itu. Tapi kita harus menyediakan waktu bersama mereka khusus. Kita bisa ngobrol, kita bisa bicara, kita bisa bermain bersama tanpa adanya HP, tanpa adanya pekerjaan rumah, tanpa adanya pekerjaan kantor yang dibawa pulang. Jadi memang kita harus ada waktu tersendiri untuk bersama mereka. Nah, apakah harus 24 jam? Tidak. Jadi cukuplah 60 menit bersama mereka, tapi benar-benar ya bersama mereka, duduk di samping mereka, saling menatap, saling mencurahkan isi hatinya, itu akan lebih bermanfaat bagi anak-anak kita. Kegiatan yang mungkin beberapa bulan ini menjadi kebiasaan Bunda atau Mama di rumah adalah menemani dan membantu anak dalam menyelesaikan tugas sekolah. Nah, terkadang nih anak kita ini bingung cara ngerjainnya, nggak bisa cara ngerjainnya. Kira-kira kenapa ya? Biasanya karena kita lupa atau lalai untuk mengajarkan bagaimana cara penyelesaian soalnya terlebih dahulu. Kadang kita lupa mengajarkan tentang teknik-teknik dalam memahami soalnya. Artinya anak ini langsung dikasih, ini ayo Kak kerjain deh, pokoknya harus bisa. Padahal tidak boleh seperti itu. Ada tugas di mana kita harus menemani dia, duduk di sebelah dia, memberikan penjelasan bahwa Kak ini tuh soalnya seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini. Dan itu gak bisa langsung sekali jalan anak paham. Itu butuh proses pengulangan mungkin 1-3 kali baru anak paham. Nah, setelah kita membantu dia belajar dan walaupun sudah dibantu kok ternyata masih gagal, kita harus tetap memberikan pujian terhadap anak kita. Kita ucapkan, wah kakak hebat, sudah mau berusaha untuk mengerjakan sendiri. Meskipun ini masih belum tepat, ayo kita coba lagi yuk untuk menyelesaikan atau mengerjakannya. Aplikasi yang ketiga dari pengasuhan autoritatif adalah sikap saling menghargai. Bunda dan Mama, pasti kita kadang merasa lelah ketika di rumah banyak tugas, banyak pekerjaan. Jadi mudah marah, mudah sedih, atau bahkan kecewa. Kondisi ini juga bisa dialami oleh anak. Oleh karena itu, saat meminta anak untuk menyelesaikan tugas sekolah, kita juga perlu memperhatikan kondisinya. Apakah anak sedang dalam kondisi capek, atau moodnya sedang tidak bagus, atau mungkin dia habis bangun tidur kok langsung disuruh ngerjain PR, ini pasti dia nggak akan bersemangat. Contoh lain dari sikap yang menunjukkan bahwa kita menghargai anak adalah ketika anak punya hobi, kita harus mendukung mereka. Kita hargai kesukaannya dengan cara memfasilitasi dengan taraf yang wajar sesuai kebutuhan anak. Apalagi masa pandemik seperti ini, beberapa anak mungkin merasa jenuh ya di rumah, merasa bosan. Jadi aktivitas yang menyenangkan seperti hobi ini bisa dilakukan atau bisa diberikan untuk selingan kegiatan bagi anak selama anak di rumah. Nah, ketika kita memfasilitasi anak untuk menyalurkan hobinya, anak akan merasa lebih dihargai. Anak merasa bahwa orang tua memberikan pendampingan. Selain itu, jangan lupa berikan pujian atas kegiatan positif atau perilaku positif yang telah mereka lakukan. Perilaku menghargai anak yang bisa dilakukan oleh orang tua selama kegiatan belajar di rumah adalah kita menghargai proses belajar anak selama di rumah. Ketika dia gagal, ketika dia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, kita jangan sampai langsung marah, langsung memberi label, kamu gitu aja kok nggak bisa sih? Halo Mama, Bunda, ini anak adalah anak kecil, di mana mereka ini sedang proses belajar. Ketika kita memberikan judge atau label yang negatif,
maka akan menjadikan anak menjadi rendah diri, tidak percaya diri, dan malah bisa menurunkan mental mereka dan akan menjadikan perkembangan mereka jadi tidak maksimal. Maka kita perlu memahami bahwa kondisi saat ini tidak semua anak akan mudah dalam melakukan proses belajar selama di rumah tanpa guru atau tanpa bimbingan dari tenaga ahli. Nah, kita perlu memberikan stimulasi yang positif meskipun mereka gagal. Ucapkan bahwa tidak apa-apa saya, tidak apa-apa kakak. Yuk bunda bantu ya, kita belajar sama-sama. Nah, walaupun belum bisa, adik sudah hebat, sudah mau belajar dengan semangat. Ketika kita telah melakukan pengasuhan dengan beberapa contoh aplikasi tadi, insya Allah anak-anak kita akan memiliki karakter yang bertanggung jawab, punya kemandirian, dan punya percaya diri. Nah, itu tadi baca beberapa hal contoh aplikasi gaya pengasuhan otoritatif yang mungkin bisa kita aplikasikan di rumah. Baik Bu Nino, terima kasih atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Nino dapat bermanfaat bagi mama bunda di rumah. Ilmu dan materi yang disampaikan Bu Nino dapat diaplikasikan selama mendampingi putra-putri di rumah. Jadi kami akhiri parenting dan relaksasi online pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikoker.